saya akan menjelaskan nomor satu yang dimana akan menggunakan uji main with NEU. Mengapa saya menggunakan uji main with NEU ini? Dikarenakan data ini bersifat independen. Dikarenakan kita akan mencari perbedaan antara desa A dan juga desa B. Bisa kita lihat data nomor 1 sampai nomor 20 ini desa A dan data 21 sampai 40 ini desa B. Kemudian kita ke analyze. Kemudian kita ke non-pragmatic test, kemudian ke legacy dialog, kemudian kita ke two independent sample. Nah, pengetahuan masyarakat ini kita input ke test variable list, desa A dan desa B kita ke grouping variable. Kemudian kita ke define group, grup 1 kita klik 1, grup 2 kita klik 2, kemudian kita continue kan. Jangan lupa test type ini kita centangkan main with NEU, kemudian klik OK. Nah, bisa kita lihat hasil ini, bisa saya simpulkan dari asim seek to toilet ini 0,183, yang dimana lebih besar dari signifikan 0,05. Jadi, hipotesis ini tidak dapat ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan antara desa A dan juga desa B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin nomor 2, yang dimana soalnya yaitu dilakukan sebuah penelitian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan mengerjakan tes pada mata kuliah bahasa Inggris mahasiswa jurusan sosiologi dengan jurusan ilmu politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Bisa kita lihat sampel ini sebanyak 30. Kemudian kita disuruh tentukan uji statistik yang tepat dalam membuktikan hipotesis yang dioperasikan dalam penelitian ini dengan menggunakan signifikan 5% atau 0,05. Di sini saya akan menggunakan uji Wolfish, yang dimana dua data ini saling tidak berhubungan dan data ini bersifat ordinal dan ini merupakan run test. Nah, bisa kita lihat nomor 1 sampai nomor 30 ini merupakan mahasiswa sosiologi dan nomor 31 sampai 60 ini merupakan mahasiswa ilmu politik. Kemudian kita ke analyze, kemudian kita ke non-pragmatic test, kemudian kita ke legacy dialog, kemudian ke two independent sample sama seperti tadi di soal nomor 1. Kemudian kita kemampuan dalam ini kita ke test variable list, sedangkan jurusan sosiologi kita ke grouping variable. Kemudian kita define groups, grup 1 kita isi nomor 1, grup 2 kita isi nomor 2, kemudian kita continue. Jangan lupa test type ini kita centangkan yang Wolfish runs, kemudian kita klik OK. Bisa kita lihat total sampel tadi kan dari kedua jurusan itu 60. Nah, sedangkan asumsi seek to toilet ini 0,000, yang dimana kecil dari 0,05. Artinya, hipotesis ini terdapat perbedaan antara mahasiswa jurusan sosiologi dan jurusan ilmu politik dalam berbahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3, yang dimana soal ini sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui perbedaan motivasi belajar mahasiswa dan sesudah atau sebelum ruang kuliah dipasang AC. Diambil sampel sebanyak 20 mahasiswa, bisa kita lihat tabel ini. Kemudian hipotesis yang dioperasionalkan adalah terdapat perbedaan motivasi belajar mahasiswa sebelum dan sesudah ruang kuliah dipasang AC. Serta tentukan uji statistik yang tepat untuk membuktikan hipotesis yang dioperasikan dalam penelitian ini dengan menggunakan signifikan sama dengan 5% atau 0,05. Kali ini saya akan menggunakan uji Wilcoxon di mana mengetahui perbandingan sebelum dan sesudah pemasangan AC, karena kedua sampel tersebut memiliki hubungan satu sama lain. Kita lanjut ke SPSS. Setelah data itu diinput ke data view, kita ke analyze, kemudian kita ke non-pragmatic test, kita ke legacy dialog, kemudian ke to relate sample karena kita menggunakan uji Wilcoxon. Kemudian sebelum dipasang ini kita pindahkan ke test pair sebelah kanan. Sesudah ini kita ke test pair sebelah kanan juga. Jangan lupa kita
centang yang test type ini yang Wilkinson. Kemudian klik OK. Bisa kita lihat sesudah dipasang AC dan sebelum dipasang AC, yang dimana responden negatif terdapat 2, yang positif terdapat 16, dan juga memiliki ikatan yaitu 2, serta total yaitu 20 responden. Bisa kita lihat asumsi sick to talent ini yaitu 0,003, yang bisa kita simpulkan bahwa 0,03 ini artinya lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis dapat diterima serta terdapat perbedaan antara motivasi belajar mahasiswa sebelum dan sesudah dipasang AC. Di sini saya akan menjelaskan nomor 4, yang dimana soalnya yaitu pada sebuah pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan selama 3 hari, dilakukan evaluasi dalam setiap sesi. Evaluasi hasil pelatihan ini dilakukan setiap hari selama pelatihan. Terdapat 20 orang peserta dalam pelatihan tersebut. Kemudian tentukan uji statistik yang tepat untuk menguji hipotesis. Terdapat perbedaan nilai yang signifikan dari hasil evaluasi dalam pelatihan kewirausahaan. Signifikan sama dengan 5% atau 0,05. Di sini saya akan menggunakan uji Friedman two-way ANOVA yang dimana digunakan untuk sampel berpasangan, data ordinal, dan juga untuk menguji hipotesis komparatif, yang dimana Friedman ini memiliki ketentuan, yaitu nilai signifikan yang dihasilkan kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak, sedangkan hipotesis 1 diterima. Dan sebaliknya, jika signifikan yang dihasilkan lebih dari 0,05, maka hipotesis 0 diterima dan H1 ditolak. H0 ini tidak terdapat perbedaan nilai, sedangkan H1 memiliki perbedaan nilai. Setelah kita input data dari soal tadi ke data view ini, kemudian kita ke analyze, kita ke non-pragmatic test, kita ke legacy dialog, kemudian kita ke real sample karena kita menggunakan uji Friedman. Kemudian kita hari 1, hari 2, dan hari ketiga ini kita input sebelah kanan. Dan jangan lupa kita tes type ini, kita centang Friedman ini. Nah, kemudian yang tes statistik ini di asumsi ini bahwa 0,140 ini. Bisa kita simpulkan asumsi 0,140 ini lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 ini diterima, sedangkan hipotesis 1 ini ditolak yang berdasarkan ketentuan yang tadi. Di sini saya akan menjelaskan nomor 5, yaitu sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh penyuluhan mengenai pengolahan makanan tinggi protein untuk mencegah risiko stunting pada balita terhadap perilaku orang tua dalam memberikan makanan tinggi protein pada balita. Data dari 30 responden yang secara acak diberi kode 1 menunjukkan memberikan makanan tinggi protein pada balita. Sedangkan kode 2 menunjukkan tidak memberikan makanan tinggi protein pada balita. Bisa kita lihat data ini terdapat 30 responden. Kemudian hipotesis yang dioperasionalkan adalah terdapat perbedaan jumlah orang tua yang memberikan makanan tinggi protein pada balita sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan. Tentukan uji statistik yang tepat untuk memberikan hipotesis yang dioperasikan dalam penelitian ini dengan menggunakan signifikan 5% atau 0,05. Kali ini saya akan menggunakan uji statistik McNemar to relate sample karena saling berhubungan satu sama lain. Sesudah kita membaca soal tadi, jangan lupa kita inputkan data-data ini ke data view. Dan variabel view ini valuenya kita kasih kode 1 untuk memberikan protein dan kode 2 juga tidak memberikan protein. Kemudian kita ke analyze, kemudian kita ke non-pragmatic test dan ke legacy dialog, kemudian kita ke to relate sample karena kita menggunakan McNemar. Sebelum dan sesudah penyuluhan ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Dan jangan lupa kita centang yang McNemar, kemudian klik OK. Nah, bisa kita lihat, sebelum penyuluhan, orang tua memberikan protein, tetapi sudah penyuluhan juga memberikan protein, ada 4 orang tua. Sebelum penyuluhan,
Orang tua memberikan protein, tetapi sesudah penyuluhan tidak memberikan protein, terdapat 2 orang tua. Kemudian, sebelum penyuluhan, orang tua tidak memberikan protein, tetapi sesudah penyuluhan, orang tua memberikan protein, ada 14 orang tua. Selanjutnya, sebelum penyuluhan, orang tua tidak memberikan protein, tetapi sesudah penyuluhan tidak memberikan protein, ada 10 orang tua. Bisa kita lihat hasil tes statistik ini, essential to talent ini yaitu 0,004, yang dimana 0,004 ini lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis ini diterima. Di sini saya akan melanjutkan soal nomor 6. Bisa kita lihat ini soalnya yang dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dengan 26 orang pedagang online dari 3 jenis online shop berbeda. Kemudian pedagang menggunakan aplikasi 2 jenis aplikasi online shop, sedangkan pedagang lainnya menggunakan 3 jenis aplikasi online shop. Jika pedagang yang menggunakan online shop tertentu diberi skor 1, dan jika tidak menggunakan online shop diberikan skor 0. Tentukan uji statistik yang tepat untuk menguji hipotesis. Terdapat perbedaan nyata jenis online shop yang digunakan oleh pedagang online di Kecamatan A. Baik. Di sini saya menggunakan uji statistik George Grant karena berdasarkan soal ini. Kemudian kita ke SPSS. Nah, data-data tadi serta yang variabel tadi kita input ke SPSS dari nama sampai label dan juga value. Data view juga jangan lupa kita kasih kode 0 dan juga 1. Kemudian kita ke analyze, kemudian kita ke non-dramatic test, legacy dialog, serta key sample karena kita menggunakan uji George Grant tadi yang berdasarkan soal tadi. Kita kemudian TikTok, Shopee, dan Tokopedia ini kita pindahkan ke sebelah kanan yaitu test variabel, pindahkan secara satu persatu. Kemudian jangan lupa test type ini kita centang yang George Grant Q dan klik OK. Nah, bisa kita lihat asymmetric ini yaitu 0,852. Dapat disimpulkan bahwa nilai signifikasi 0,852 maka lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis ditolak. Kesimpulannya yaitu tidak terdapat perbedaan secara nyata dari jenis online shop yang digunakan oleh pedagang Kecamatan A. Kali ini nomor terakhir yaitu nomor 7, yang dimana soalnya itu sebuah survei dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam jumlah suara yang diperoleh 5 calon bupati Kabupaten Bangka periode 2025 sampai 2029 pada Pilkada 2024. Sampel yang diambil berjumlah 400 orang yang mengikuti Pilkada ataupun uji Chi-square. Hipotesis yang dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan jumlah suara yang signifikan yang diperoleh 5 calon bupati Kabupaten Bangka dalam Pilkada 2024. Nah, bisa kita lihat tabel ini ada 5 nama yaitu Tarmizi, Junaidi, Herman, Yusron, juga Pulkan. Tentukan uji statistik yang tepat untuk membuktikan hipotesis yang dioperasikan dalam survei ini dengan menggunakan signifikan 5% atau 0,05. Kemudian kita ke SPSS. Nah, sedangkan data tadi di variabel view kita isi label dari nama calon serta nilai, value-nya jangan lupa kita isi 1 Tarmizi Saad, 2 dengan Junaidi Surya, 3 Herman Suhadi, 4 Yusron Yazid, dan 5 ditemukan. Kemudian kita klik OK. Sedangkan data view ini berdasarkan jumlah pemilih tadi, serta kita berikan kode 1 sampai 5. Kemudian kita ke analyze, kemudian kita ke descriptive statis, kemudian kita memilih ke cross table. Nah, nama calon serta nilai ini kita pindahkan sebelah kanan. Nama calon kita pindahkan ke row, sedangkan nilai kita pindahkan ke kolom. Kemudian jangan lupa kita klik statistik, Chi-square kita centang, kemudian klik continue, kemudian kita klik OK. Bisa kita lihat ini validnya yaitu 1%, dan juga total dari nama calon ini 5, sedangkan person Chi-square ini yaitu 220.
yang dimana 0,220 ini nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ini tidak terdapat perbedaan.